Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Firhairunisa Mahmud. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait metode pembelajaran yang digunakan di sekolah, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut, dan juga saya akan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang baik dan alasan mengapa saya merekomendasikan metode tersebut. Nah, jadi metode pembelajaran yang paling sering digunakan di sekolah itu adalah metode ceramah. Nah, kenapa metode ceramah paling sering digunakan oleh sekolah, oleh pihak sekolah, oleh guru-guru, oleh tenaga pendidik? Karena metode ceramah adalah sebuah metode yang dimana guru atau tenaga pendidik itu menyampaikan sebuah materi secara lisan, hanya lewat tutur kata saja. Kelebihan dari metode ini yaitu sangat murah dan mudah untuk digunakan karena tidak mengeluarkan alat-alat seperti proyektor ataupun mengeluarkan alat praktikum, mengeluarkan buku. Tidak. Jadi ini hanya perlu jadi guru-guru hanya menyiapkan sebuah materi saja yang nantinya akan mereka jelaskan secara lisan, akan mereka bacakan secara lisan kepada siswa. Karena itu kenapa metode ceramah ini berfokus kepada guru. Jadi guru adalah fokus utama di dalam kelas untuk metode ceramah ini. Nah, kekurangan dari metode ini yaitu tidak semua siswa mendapatkan inti pembelajaran dari materi yang disampaikan oleh guru. Tidak semua siswa bisa menguasai materi yang disampaikan secara lisan. Dan siswa akan merasa bosan karena metode pembelajaran yang digunakan atau yang dilakukan saat itu terlalu monoton dan pasif untuk mereka. Jadi siswa itu akan lebih sering tidur, mungkin ada yang tidur di dalam kelas, ada yang tidak fokus mendengarkan, ada yang hanya menganggukkan kepala padahal mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Terus guru yang kurang memiliki kemampuan verbal akan membuat siswa merasa bosan. Jadi apalagi pada saat ini di mana siswa itu lebih aktif, mereka lebih ingin dilibatkan untuk sebuah pembelajaran. Nah, rekomendasi metode pembelajaran dari saya yaitu menggunakan metode diskusi. Jadi metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang dimana berfokus pada siswa, dimana siswa diminta untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan cara berdiskusi antar sesama mereka. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu dapat membuat siswa lebih kreatif lagi dalam mengemukakan ide mereka. Siswa akan terlatih dalam berpikir kritis, kemampuan verbal mereka juga akan terlatih, dan juga akan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka dalam metode diskusi ini. Nah, namun kekurangan dari metode ini yaitu pembahasan materi mereka itu bisa meluas karena tidak ada tujuan atau sumber yang diberikan oleh guru itu tidak jelas atau belum detail, sehingganya pembahasan yang mereka diskusikan akan kemana-mana, jadi tidak mencapai tujuan pembelajaran guru. Nah, kemudian dari metode diskusi ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena mereka akan saling berdiskusi, saling menukar pikiran, mengemukakan ide, dan itu tidak secepat itu. Jadi mereka akan saling bertanya pendapat, apalagi jika ada yang berbeda pendapat akan terjadi argumen. Karena sekarang seringnya terjadi argumentasi antara siswa, sehingga itu dapat membuat waktu pembahasan diskusi itu lebih lambat.
Namun metode diskusi ini menurut saya lebih bagus, lebih efisien digunakan untuk pembelajaran, untuk semua mata pelajaran, karena siswa terlibat aktif dalam metode ini dan guru hanya sebagai pelengkap, sebagai penjaga dalam kelas saja, dan siswa yang bekerja seperti itu. Nah, sekian penjelasan video metode pembelajaran dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyalahan penyebutan kata. Stay tune di video berikutnya.